kita katakan, sampai hari ini ku melihat penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Sampai selamanya. Amin. Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapan. Amin. Katakan dengan lembut lagi. Sampai hari ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kau Tuhan satu-satunya pengharapan. Amin. Kami tahu Tuhan, Engkaulah Tuhan kami yang pengharapan kami. Amin. Tiada yang lain. Di saat kami mungkin hari ini mengalami kesulitan, kesusahan, kami tetap mengatakan sekali Yesus tetaplah Yesus. Sekalipun hari ini gelombang batang menerpa kami, tapi kami tahu Tuhan kami sampai hari ini Engkau menyertai kami Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk pujian yang mulai tercipta, yang mulai memberkati kami ya Tuhan. Berkatilah mereka yang telah menciptakan lagu ini. Ini menjadi kekuatan kami di dalam menjalani hidup kami ini. Ini lagu ini membuat kami semakin kuat di dalam menjalani kehidupan yang semakin sulit ini. Kalau banyak tantangan, banyak rintangan yang kami hadapi, kami tahu Tuhan kami ada bersama kami. Sampai hari ini ku melihat. Amin. Penyertaan-Mu sempurna. Yes. Sampai selamanya Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapan. Dengan lembut kita katakan kepada Tuhan, sampai detik ini ku melihat. Amin. Penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita, bagi Tuhan kita yang hebat, bagi Tuhan kita yang baik, bagi Allah kita yang menyertai hidup kita sampai hari ini. Sampai detik ini Dia menyertai kita. Kita bangun, kita bangkit. Tuhan kita sungguh baik dalam hidup kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah kami yang mulia. Pagi ini kami diberkati lewat puji-pujian penyembahan yang boleh kami naikkan di hadapan Tuhan. Dan saatnya juga kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapilah hamba-Mu bersetiap kata kalimat yang hamba sampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami jemaat-Mu. Dalam nama Yesus kami tahu Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hadirat-Mu melawat setiap pribadi kami. Dan kami pulang akan mendapatkan sorak-sorai, sukacita, damai sejahtera, kemenangan yang daripada Tuhan. Walaupun mungkin hari ini kami belum mendapatkannya, tapi kami percaya di dalam roh kami mendapatkan kekuatan yang baru. Kami disegarkan lewat pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa kepada-Mu. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Amin. Mantap Jaden. Haleluya. Ntar jadi pendeta dia. Haleluya. Silakan duduk kembali bersama Tuhan. Semua kita diberkati, amin.
Puji nama Tuhan, bersama Tuhan. Terima kasih buat teman-teman pemusik dan worship leader yang sudah menaikkan puji-pujian kepada kita pada pagi ini. Bapak Saudara bersama Tuhan. Bapak Saudara bersama Tuhan, saya akan bicara tentang Hana. Ya. Kemarin khotbah ini juga sudah pernah saya khotbahkan di Zoom kita di hari Rabu. Tapi menurut saya mau mempertegas lagi, yaitu kisah daripada Hana ini, Ibu sama Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kalau kita buka dalam 1 Samuel 1, pasalnya pertama, ya pasal 1, ayat yang pertama nanti sampai ayat 28, di sana dikisahkan seorang yang bernama Hana. Kita baca sama-sama bersama Tuhan ya. Saudara, karena slide kita tidak ada tampilannya, mungkin lagi ke toilet membawa bocil-bocil ya. Kita baca bersama-sama bersama Tuhan, buka di handphone kita atau di bawah Alkitab kita. Di sana dikatakan seperti ini, Bapak Saudara. Ada seorang laki-laki dari Ramataim, Zofim, dari pegunungan Efraim. Namanya Elkana bin Yoraham bin Elihu bin Tohu bin Zuf. Kalau bin artinya marga. Kalau orang Batak ini bin Nainggolan gitu kan. Bin Sidauruk gitu. Jadi ini bin nanti bukan bin berarti bukan ini ya, Badan Intelijen Negara kita. Bukan, tapi ini marganya ya. Seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri ya. Jadi zaman dulu tuh lazim ya. Kalau ditanya, kok sekarang nggak bisa Pak? Ya nggak bisa ya, karena Tuhan Yesus nggak bisa gitu. Dikatakan di sana, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Pinena. Pinena mempunyai anak, tetapi Hana tidak, berusaha Tuhan. Nah, orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Bersama Tuhan, orang Israel itu tiap tahun, kalau kita hari ini mungkin tiap minggu. Kenapa? Karena tiap minggu, karena kita sekali merayakan kebangkitan daripada Tuhan Yesus di hari Minggu. Jadi makanya dibuat kita ibadah minggu, kita ibadah raya ya. Tetapi orang Israel pada masa itu mereka mempersembahkan korban mereka sekali setahun. Memang namanya Elkana ini orang yang takut Tuhan. Ya, dia memang orang yang cinta kepada Tuhan. Maka dia harus pergi meninggalkan kotanya dan dia memberi persembahan kepada Tuhan sebagai rasa ucapan syukurnya atas apa yang dimilikinya. Nah, dari tiap tahun dia pergi sujud menyembah kepada Tuhan dan membawa korban ya. Ya, pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya lah kepada Penina istrinya dan kepada semua anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian. Ya, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Bersama Tuhan, ini terdiskriminasinya Hana ini ya. Dari suaminya, dia merasa suaminya tidak adil juga kepadanya, dan juga kandungannya tertutup, Bapak sama Tuhan. Bapak Saudara kami Tuhan, tentu di sini kita ada wanita yang sudah melahirkan, dan mungkin kalau kita tanya orang teman kita, saudara kita yang tidak melahirkan, mempunyai anak, kita kadang ngomongin anak itu pasti rada nahan, betul gak sih? Karena ini sensitif, betul. Tapi saya baca di sosmed, seorang laki-laki membunuh ibu-ibu karena setiap ketemu ditanya, kamu gak punya anak, gak bisa punya anak ya? Gitu. Akhirnya tersinggung dan akhirnya dia membunuh. Karena dia merasa tersinggung karena kata-kata itu. Memang sensitif itu, Bapak. Apalagi orang Israel, kalau mereka tidak bisa, seorang wanita tidak bisa memiliki anak, artinya ada masalah. Dan mungkin yang paling mengerikan, dia bisa terkutuk. Kata-kata kutuk ini menakutkan, menegangkan, Bapak sama Tuhan. Dan ini kata-kata yang kalau terkutuk, dikutuk berarti dia ini tidak layak di hadapan Tuhan. Itu kata-kata yang sangat
tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi orang yang terkutuk itu artinya dia tidak berkenan di hadapan Tuhan, dia merasa jauh dari Tuhan dan terasingkan. Nah, oleh karena itu Hana ini merasa bahwa dia ini tidak punya jati diri lagi, pasti rasa dirinya rendah. Kenapa? Karena dia tidak bisa memiliki anak. Anak ini bagi orang Israel sangat penting Bapak sama Tuhan. Apalagi dinyatakan mandul, berarti Allah tidak menyertai. Orang Israel itu, mereka itu sangat berpegang teguh kepada Taurat Bapak sama Tuhan. Mereka berpegang teguh kepada firman Tuhan. Mereka sangat teguh kepada perintah Tuhan. Jadi kalau mereka sudah teguh kepada firman Tuhan, tetapi permintaan mereka tidak dipenuhi oleh Tuhan, bagaimana perasaan? Kita aja yang sering ke gereja, mungkin tiap minggu kita ke gereja, kita ikut doa pagi, kita ikut ibadah Zoom, buat ibadah kita ikut. Tetapi apabila ada satu permintaan kita yang tidak dijawab oleh Tuhan, terkadang kita menjadi frustasi, betul nggak sih Pak Saudara? Ada satu permintaan saya sampai sekarang yang tidak Tuhan jawab, tetapi sampai sekarang kok nggak bisa ya Tuhan? Tangan saya putih seperti ini, saya ingin berdoa dari dulu ke Tuhan, Tuhan sembuhkanlah aku, tapi nggak sembuh. Tapi suatu saat saya di Batam mendoakan seorang penyakit HIV/AIDS sembuh. Saya merasa Tuhan gimana ya? Tuhan dengarkan nggak sih doa saya? Apalagi ini seorang Hana, dia pergi dari kotanya dan dia merasa mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Dan dia tidak ada lagi bagian dari hidupnya yang tidak dipersembahkan untuk Tuhan. Dia meninggalkan kotanya demi bisa bertemu menyembah Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dikatakan di sini Bapak sama Tuhan, kandungannya tertutup oleh Tuhan. Jadi dari sini kita tahu bahwa keturunan itu datangnya dari Tuhan. Jadi kalau kita nggak punya anak dan punya anak itu adalah anugerah daripada Tuhan. Kalau sekarang kita pahami. Nah pada hari Elkana mempersembahkan korban diberikannya kepada Penina istrinya. Dan kepada dia sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian. Sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar. Karena Tuhan telah menutup kandungannya. Ayat 6. Ayat 7 katakan demikianlah terjadi dari tahun ke tahun setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan. Penina menyakiti hatinya sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Bersama Tuhan dia pergi menyembah Tuhan bukan sukacita. Dia pergi ke rumah Tuhan bukan menjadi bahagia. Tetapi Penina selalu menyakiti hatinya. Sakit hati itu gak enak Bapak Ustaz. Apalagi kita bertemu dengan orang yang menyakiti hati kita. Contohnya di gereja, teman kita paling kesal lihat kita. Atau kita juga kesal lihat dia. Ketemu di pintu masuk. Apa yang kita lakukan? Kalau bisa mungkin ke toilet, padahal gak mau ke toilet. Coba-coba ke toilet gitu. Supaya apa? Supaya menghindar. Dia selalu tersakiti. Udah gak punya anak, tersakiti lagi. Yang menyakiti di rumah Tuhan juga. Yang menyakiti bagian dari keluarganya dia juga. Ini merupakan satu hal yang menurut saya gak baik. Dan gak jadi kesaksian Bapak sama Tuhan. Bagi Hana. Dan dia merasa tidak adil dalam kehidupannya. Maka dia di ayat selanjutnya dikatakan, tahun ke tahun dia menangis, lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga daripada 10 anak laki-laki? Elkana salah. Kalau udah punya anak, suami itu nomor 2, betul gak sih?
Atau kalau belum anak, suaminya nomor satu. Kalau belum punya anak, suaminya nggak ada, di mana kau? Tapi kalau udah punya anak, biar aja dia mau kemana, biar aja situ. Bodoh amat lah. Biar aja ntar pulang sendiri. Biar aja dia kemana-mana situ. Karena apa? Karena udah ada mainan baru. Apa? Anak kan. Aku wajar kalau Hana itu sedih. Selain Elkana sudah memiliki juga kehidupan barunya, istrinya dan juga anak-anak, pasti terasa cemburu dari diri Hana. Sakit. Cemburu itu nggak baik, nggak enak. Tersakit itu nggak baik, Bapak. Banyak terjadi pembunuhan, banyak terjadi perceraian, hanya karena apa? Sakit hati. Baru-baru ini bersama Tuhan ada seorang bos dikubur di rumahnya oleh karyawannya. Kenapa? Karena sakit hati. Itu di tempat cucian, Dorsmer, dikubur bosnya. Karena dimarahin. Sakit hati. Makanya ada lagu TPX. Sakit hati. Ya, gitu kan. Apa lagu panjangannya itu. Sakit hati itu baik. Dia nggak mau makan. Saudara kasih Tuhan, ayat 9 dikatakan pada satu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Ya. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Bersama Tuhan, bagusnya Hana ini pada saat dia memiliki hatinya tidak baik-baik saja. Keadaan hidupnya tidak baik-baik. Dia tidak pergi kemana-mana melakukan hal-hal negatif. Tetapi dia pergi melakukan hal-hal yang positif. Dikatakan dia pergi kemana? Dengan hati pedih dia kemana? Ayat 10, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Hana tidak pergi meninggalkan bait suci. Hana tidak pergi jauh dari sana. Tetapi dia malah pergi kepada Tuhan sambil menangis. Bercurhat kepada Tuhan. Menaikkan setiap curhatannya kepada Tuhan. Karena bisa saja Hana pergi dari sana meninggalkan rumah Tuhan ini karena dia sudah disakiti oleh istri keduanya Elkana dan juga hatinya sangat pedih. Ustaz Tuhan, bukankah banyak orang sekarang ini kalau hatinya pedih meninggalkan sesuatu kumpulan? Suatu ketika saya pernah ikut kumpulan bersama Tuhan. Saya cuma ikut kumpulan. Habis khotbah, saya duduk depan, saya pikir acaranya kok kacau, kok lama sekali memulainya acara ini. Ternyata ada clash antara panitia dan pengurus lama, Bapak Saudara. Sehingga pada saat mau ibadah, mau acara itu, pengurus lamanya dimarahi oleh panitia dan ada yang mau pulang. Tapi juga panitia lama pulang juga dengan alasan tidak ada lagi kita dihargai di sini. Kita pulang. Walaupun acaranya bisa berjalan, tetapi tentu sudah mencederai, melukai. Tetapi Hana tidak, Bapak. Dia tetap tinggal di sana dan malah dia pergi ke rumah Tuhan sambil berdoa dan berseduh-seduh kepada Tuhan. Menangis berseduh-seduh, mencurhatkan setiap pedih hatinya. Dan dia tidak jauh pergi. Melakukan hal-hal
hal negatif atau meninggalkan rumah Tuhan, tetapi dia pergi berdoa. Kemudian ayat 11 dikatakan, bernazarlah ia katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsaraku hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tak melupakan hambamu ini, tetapi berikanlah kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupku, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Elia mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Elia menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Elia kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu kepada kemabukanmu. Aduh, ini pahit sekali. Udah, di rumah Tuhan loh ini terjadi. Ini tidak terjadi di luar rumah Tuhan, tetapi ini terjadi di rumah Tuhan. Tersakiti hatinya, gak punya anak. Saudara coba nanti searching di internet, apa yang terjadi kepada perempuan orang Israel yang tidak punya anak. Belum lagi imam berkata kepadanya, kamu mabuk. Tiba-tiba itu Elsa lagi berdoa, saya bilang, itu mabuk. Di gereja. Apa yang dilakukan? Saya nggak tahu, pasti ada kata-kata negatif pasti keluar. Dan mungkin kalaupun dia diam, pasti dia curhat ke Namburu nanti. Itu gembala kurang ajar. Masa dibilang aku lagi berdoa, lagi sedih. Dia bilang aku mabuk. Hana mengalami ini loh di rumah Tuhan. Saya baca cerita ini, iya, pahit juga keadaannya Hana. Ini seperti film Indosiar. Ku menangis, ya kan? Kalau dibuat film Indosiar, usaha yang saya nonton film Indosiar kan membayangkan betapa sakit hatiku. Sakit kalau kita buka kita satu filmkan keadaan ini, maka Hana ini begitu tersayat-sayat dan film Indosiar itu bisa orang menangis. Mertua saya suka nonton film Indosiar. Pokoknya kalau dia udah menguasai film itu, kalau saya bilang kalau dia udah nonton Indosiar jangan diganggu itu udah bagiannya karena. Oh gitu ya. Gitu. Itu nggak bisa lagi diganggu. Gitu. Saya nggak tahu ibu-ibu di sini masih suka nonton Indosiar. Ku menangis, ini kisah nyata gitu kan, supaya kita sedikit mengeluarkan air mata. Jadi kalau dibuat ceritanya mendih, sakit, seorang wanita loh. Wanita itu apa sih bedanya laki-laki? Laki-laki itu logika, kalau perempuan itu bawa perasaan, baper. Tapi disinilah Alkitab menjelaskan bahwa Hana ini bukan baper. Tetap kuat. Tetap gak baper pada saat Elia berkata seperti itu. Dia gak baper. Tapi dia mengatakan, lalu katanya Elia padanya. Tapi ayat 15 kata, tapi Hana menjawab, bukan tuanku. Lihat, masih lembut dia berkata, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang bersangat susah hati. Anggur atau minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Wow. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila. Sebab karena besar, cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Garis bawahi Bapak sama Tuhan. Sebab karena besar, cemas dan sakit hati aku bicara demikian lama. Ini bersama Tuhan, kalau saudara bisa berdoa lama, bagaimana cara belajar berdoa lama? Pada saat susah hatimu lah datang di hadapan Tuhan. Orang bisa berdoa lama, bisa ngobrol ke Tuhan lama. Dan gini kita kadang alami. Sama Tuhan, bukankah sekarang ini banyak orang
Kalau sakit hati di gereja, tinggalkan gereja. Kenapa sih masalahnya? Masalah cuma dikit, tinggalkan. Cuma kesenggol dikit, kecolek dikit, tinggalkan. Menurut saya memang orang-orang sekarang ini banyak yang terluka. Maka kalau luka yang besar itu sedikit dicolek, dia akan marah. Maka orang-orang yang meninggalkan gereja cepat-cepat itu adalah orang-orang yang lukanya masih besar, yang belum sembuh. Hana tidak sakit hati. Dia tidak pergi meninggalkan bait Allah, rumah Tuhan, Walaupun dia tersakiti, tapi dia tetap di sana, bahkan pergi ke rumah Tuhan. Dia berdoa. Tuhan, pada saat kita punya masalah, pergumulan yang kita hadapi saat ini, kemana kita pergi? Kemana kita pergi? Sekarang Tuhan, banyak anak-anak Tuhan yang tidak lagi mau melayani. Banyak anak Tuhan yang tidak mau lagi sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, yang dulu berdoa, yang dulu tiap kita lihat datang ibadah, dia ada di sana, di pojok-pojok sana. Karena memang kalau gereja-gereja itu kan, apalagi gereja-gereja besar ya, itu udah ada tek-tekannya, saudara. Tek-tekannya ada tuh kan. Yang si Anu di sana kita tahu. Saya punya gereja, pernah gereja satu besar. Setiap saya masuk udah tahu, di pojok sana udah tahu siapa ibu siapa, yang di tengah ini ibu siapa. Itu udah tek-tekan. Jadi kalau kita duduk, Pak, maaf Pak, kita duduk di sini biasanya, kita pindah. Tapi tiba-tiba kita nggak melihat lagi dia ada. Suatu ketika saya mendengarkan ada kesaksian seorang yang punya kesaksian yang luar biasa di satu gereja. Dan suatu kali kami pergi ngambil bola, ternyata dia kembali lagi ke kehidupan yang lamanya. Saya bilang, bukankah ini yang kesaksian kemarin di gereja itu? Tentu kalau punya alasan masing-masing. Saya percaya bahwa punya alasan masing-masing. Kenapa orang bisa tidak punya semangat lagi dalam melayani Tuhan? Kenapa tidak punya semangat lagi dalam mengikut Tuhan? Kenapa tidak ada gairah lagi untuk Tuhan? Kenapa meninggalkan pelayanan? Pasti punya masalah. Pasti ada cerita tersendiri. Punya alasan tersendiri kenapa. Dan saya katakan itu semua karena jawaban-jawaban doa kita yang tidak dijawab Tuhan. Dan kita tidak pergi kepada Tuhan. Dan kita kecewa kepada Tuhan. Mungkin kepada hamba Tuhannya. Mungkin kepada sesama pelayannya. Mungkin kepada setiap jemaatnya. Keadaan itu pasti itulah yang membuat kita jauh dari Tuhan. Kalau semua baik-baik saja, enggak mungkin kita pergi meninggalkan rumah Tuhan. Dan kalau survei Bapak sama Tuhan, kebanyakan mereka adalah orang yang terlibat dalam masalah. Yang mungkin doa mereka tidak dijawab Tuhan. Sama Tuhan, Hana bertahun-tahun dia disakiti oleh Penina. Bertahun-tahun loh, Alkitab berkata. Enggak sekali dua kali. Di rumah Tuhan loh. Bukan di luar rumah Tuhan. Di rumah Tuhan jadi tersakiti. Tetapi dia tidak baper Bapak Tuhan. Pada saat tersakiti hatinya, dia menghadap Tuhan. Terus pada saat punya masalah dalam hidupnya, dia menghadap Tuhan. Bagaimana dengan kita Bapak Saudara? Kemana kita pergi kalau masalah banyak datang kepada kita? Saya pernah melakukan bersama Tuhan. Saya jujur di sini waktu saya punya masalah di titik nol. Saya masih punya duit waktu itu. Melayani. Setiap punya masalah. Sepel waktu itu masih ada. Cari minuman, minum. Karena masalah selesai memang dengan minuman itu. Tapi masalah makin banyak pada saat kita jauh dari Tuhan. Itulah yang membuat saya kembali kepada Tuhan. Dan waktu itu gembala teman saya ada di Wisartika sini. Dek, dia telepon saya. Dek, kamu masih mau melayani Tuhan enggak? Saya bilang saya mau melayani Tuhan waktu itu. Saya pikir dulu ya bang. Gimana dek, mau enggak melayani Tuhan? Oke lah bang. Saya bantu abang melayani. Karena saya pikir semakin jauh saya dari Tuhan makin gila. Hidup saya pasti makin gila. Saya mulai belajar lagi. Setiap punya masalah saya mau lagi bunuh diri.
Karena itu selalu datang, ketakutan, kematian yang datang menghantui saya, itu ketakutan. Gimana kalau saya mati? Itu dulu. Tapi takut mati, tapi kalau punya masalah pengen bunuh diri, pengen minum, melakukan hal yang. Terakhir saya bilang pada saat saya bilang, saya mau bang. Disitulah saya mau melayani lagi, disitulah hati saya mulai tenang kembali. Saya ikuti keadaan itu, saya mulai menyembah Tuhan. Walaupun keadaan saya tidak baik-baik saja. Kadang juga mau ke gereja, bensin mau habis, gak tahu mati di mana. Sampai di gereja, toh bagi dong duitmu. Dan untung dia masih baik. Kalau sekarang masih baik juga sih. Tapi kalau sekarang udah diingatin, toh kemarin pinjam ya gitu kan. Kalau dulu enggak, didiamin aja sama dia. Mungkin karena besar kali ya, mungkin karena besar. Kalau dulu kan kecil. Karena dulu ini kaya raya dia, sekarang juga kaya raya kan. Ya dia aminkan. Ya. Tapi itu keadaannya, tenanglah hatiku. Bertahun-tahun keadaan itu saya jalani. Saya bilang, saya mau melayani mau cari apa sih? Mau kerja susah. Hanya bisa berdoa di hadapan Tuhan. Bertahun-tahun itu saya mulai belajar lagi meninggalkan dan hidup benar di hadapan Tuhan. Proses itu mulai terjadi. Saudara kasih Tuhan, kalau kita punya masalah kemana kita pergi? Tirulah, mari kita tiru Hana. Kalau tersakiti hati kita, doa-doa kita belum dijawab Tuhan sampai sekarang. Jangan pergi kemana-mana Bapak Saudara. Kalau ke kamar kita bisa sendiri, kunci kamar kita, kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Itu paling indah. Paling nikmat. Dulu sebelum kita ada doa-doa pagi Bapak sama Tuhan, istri saya sering ngeledekin saya. Kau kalau punya masalah baru lama kau berdoa. Betul. Kalau punya masalah jam 2, jam 3 bangun berdoa. Sambil main piano, haleluya. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Apa lagi? Kaulah Tuhan pengharapanku. Lagu itu belum ada waktu itu. Tapi kita nikmat menyembah Tuhan pada saat punya masalah. Apalagi kalau gak ada uang. Aduh, paling enak menyembah Tuhan. Tuhan, besok harus bayar kontrakan Tuhan. Saya pernah diancam oleh teman saya. Besok kalau kau gak bayar 2 bulan, pindah kau dari sini. Jam 2 pagi, Tuhan, tolonglah Tuhan. Besok saya harus, tapi harus pindah. Uang dari mana Tuhan? Tiba-tiba ada seorang ibu telepon. Kenal nanti bisa WL enggak? Bisa Bu. Saya pikir ya melayani aja ya. Tiba-tiba dibilang ini ada berkat nih. Ternyata bisa bayar uang kos 2 bulan itu. Jangan kemana-mana pada saat punya masalah. Lihat Hana, Bapak Samson, dia datang di hadapan Tuhan. Gak usah curhat dulu ke teman-teman. Sekarang kalau kita punya masalah, kita banyak teman curhat kita. Cari teman curhat, siapa yang bisa kita curhatin. Siapa yang bisa, oke hari itu bisa teman kita ngobrol baik-baik semuanya. Oh, ya. Tiba-tiba teman sana ngomong ke sana. Itu si Ronald ternyata punya masalah. Dia lagi bermasalah dengan istrinya. Ya kan? Sampai ke ujung dunia. Semua negara tahu bahwa saya bermasalah dengan istri saya. Tapi kalau kita punya masalah, kita ngomong ke Tuhan. Tidak yang tahu. Sampai detik ini ku melihat. Sambil mungkin kita gak main piano, gak main gitar. Tapi kita punya suara, kita juga seperti gerobak patah.
nggak bisa nyanyi. Air mata dan ingus bercampur di mulutnya kan. Itu seperti ada garam-garamnya. Kenikmatan yang luar biasa pada saat kita menyembah Tuhan. Hana, dia nggak pergi jauh-jauh, tapi dia pergi ke rumah Tuhan. Dia pergi mengadu kepada Tuhan. Walaupun Nabi Eli waktu itu Imam Eli berkata, kamu lagi mabuk ya. Dia nggak baper, dia tetap menyembah Tuhan. Dia nggak langsung tersinggung. Nggak ada ya sopanmu, udah kau imam, masa kau bilang orang lagi di gereja mabuk? Enggak. Tapi dia tetap rendah hati dikatakan, aku bukan mabuk, tapi aku sedang bersusah hati. Di dalam kerendahan hati itu, di sanalah ada sukacita. Terkadang Tuhan izinkan kita dalam situasi sulit. Keadaan kita yang terhimpit. Tuhan izinkan. Supaya apa? Supaya kita memiliki kerendahan hati. Kalau doa-doamu hari ini belum dijawab Tuhan. Bilangan saya mau katakan. Kalau ada orang berkata, wah karena Tuhan belum menjawab. Saya katakan gini. Kalau doa-doamu belum dijawab Tuhan, itu sedang Tuhan menguji kerendahan hatimu. Menguji keteguhan hati, menguji kegigihan. Ada orang bawa sama Tuhan, kalau doanya nggak dijawab, dia bilang, Tuhan gantianlah aku yang Tuhan, biar ku jawab semua doa. Tuhan. Tapi orang-orang yang mengerti keadaan Tuhan, dia tidak akan pernah berkata demikian. Dia akan datang, Tuhan, tolonglah hamba-Mu. Pernah kita berdoa seperti itu atau kita sedang mengklaim janji itu? Aku klaim janji Tuhan. Tuhan memberkati hidupku. Tuhan menolong aku. Dan itu juga pernah aku lakukan zaman dulu. Tapi pernah gak sekarang kita, Tuhan tolonglah hamba-Mu ini Tuhan. Hamba-Mu yang hina ini. Kadang kalau saya lagi susah sulit sama Tuhan di rumah itu. Kadang saya bilang, Tuhan tolonglah Tuhan, kau orang gila. Tolonglah Tuhan. Mau kemana? Karena kita sujud di hadapan Tuhan. Nggak peduli lagi keadaan kita. Kalau keadaan kita itu sedang sulit, memang sudah tidak ada jalannya. Dan Tuhan izinkan itu terjadi kepada kita. Untuk apa? Supaya kita rendah hati. Supaya kita memiliki karakter seperti Kristus. Maka selama-lamanya doa kita dijawab Tuhan. Tapi tujuan Tuhan kadang nggak menjawab doa kita. Agar kita rendah hati. Agar kita tahu rasanya bagaimana memohon di hadapan Tuhan. Agar tahu kita rasanya bagaimana meminta kepada Tuhan. Dan kalau Tuhan menjawab doa kita, kita tidak langsung gampang berbalik. Lihat sama Tuhan. Hana bertahun-tahun diproses oleh Tuhan. Doa-doanya tidak, walaupun dia tiap tahun datang mempersembahkan korban, tapi tidak dicoba. Tapi pada saat dia berseru-seru kepada Tuhan, menangis di hadapan Tuhan, di sanalah Tuhan mulai menjawab doanya. Lewat Imam Eli mengatakan, pergilah, pulanglah. Dan yang terakhir bahwa sama Tuhan, ini yang menjadi menarik. Di ayat 48 masih katakan, sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hamba-Mu ini mendapatkan belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu. Ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Esok harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Bersama Tuhan, dia itu satu katakan, selanjutnya kita katakan, 20. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dia setahun kemudian loh. Jawabnya baru dijawab Tuhan setahun kemudian. Dia menamai anak itu Samuel sebab katanya, aku mau telah memintanya daripada Tuhan. Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban 9 tahunan dan korban nazarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia. Maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya.
Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapi dia, hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusu anaknya sampai disapi. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun. 1 epa tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya lah ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul anak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan anak-anak itu kepada Elia. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku. Demikian tuanku hidup, demi tuanku hidup. Akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapatkan anak inilah aku berdoa. Dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripada Tuhan. Maka aku pun menyerahkan kepada Tuhan, seumur hidup terserahlah ia kiranya Tuhan kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Bapak saudara lihat Tuhan. Pada saat Hana mendapatkan anak dan doanya dijawab Tuhan, dia tidak lupa akan janjinya. Ini yang menarik. Karena banyak kita orang-orang percaya lupa kepada Tuhan pada saat Tuhan menjawab doa kita. Katakan amin. Gak ada yang amin. Pasti, ya gak mau lah. Jangan amin kan lah. Ya kan? Banyak orang lupa akan janjinya. Tuhan, aku mau melayanimu Tuhan. Kalau Tuhan ini, Tuhan aku mau mempersembahkan ini Tuhan. Tetapi pada saat Tuhan menjawab doanya, saudara lihat, ini anak. Saya bisa bayangkan saya masih kecil, mungkin itu Elsa juga ya, anaknya masih kecil tiba-tiba, ya Pak Gem, ini Jaden dipersembahkan aja di asrama nanti mau jadi hamba Tuhan, nggak apa-apa, nggak mungkin mau dia pasti, karena itu hidupnya dia kok. Setiap saat dia pasti pulang, hatinya bergembira pada saat dia capek di sekolah, wah lelah, tekanan dari kiri kanan depan atas semua, dia pulang lihat Jaden, mami. Langsung semangatnya keluar. Yeay! Gitu kan. Itu gak? Dan udah lama loh dimintanya. Kalau saudara belum punya anak gak ngerti keadaan ini. Tapi kalau kita punya anak tahu keadaan ini. Bagaimana hati Hana. Yang doanya sudah dijawab Tuhan. Tetapi harus dipersembahkan untuk Tuhan. Yang harusnya anak ini tempat dia bermain. Tempat dia bercerita, tempat dia, bahagiaan dia, sukacita dia, tapi harus dikelapkan untuk itu nggak baik, nggak enak pasti. Tapi Hana tetap setia dan dia persembahkan untuk Tuhan. Dia ingat janjinya. Dia tidak lupa terhadap janji, tapi ingat terhadap janjinya. Maka berurusan Tuhan. Hari ini apa yang sudah pernah kita ajarkan kepada Tuhan. Ingatlah. Janji itu. Walaupun mungkin itu tidak baik. Tapi itu janji kita. Janji kita di hadapan Tuhan apa? Tepatilah itu Bapak Besar. Kita belajar dari Hana ini. Dia tidak seorang yang baper. Dia seorang yang gigih. Pada saat dia punya masalah, dia pergi kepada Tuhan. Dan terakhir bersama Tuhan, dia merelakan apa yang menjadi miliknya. Walaupun itu kebahagiaan dia. Dan inilah gambaran Kristus, di mana Bapa Surgawi telah merelakan juga anaknya yang tunggal, supaya kita diselamatkan. Saudara kasih Tuhan, nggak gampang. Kekristenan itu bicara masalah pengorbanan. Ini kita orang percaya tidak pernah tahu. Pengorbanan, ada orang pikir, kok sakit ya ikut Tuhan? Ya sakit, namanya dikorbankan. Mana ada korban nggak sakit? Setiap korban pasti sakit. Tidak ada. Maka bersama Tuhan, kalau saudara punya miliki apa-apa, contohnya Tuhan kasih, ada baju kita yang bagus, Tuhan bilang, kasih ke orang itu. Jangan Tuhan, ini milikku. Pasti kita bilang gitu. Kasih coba. Kalau kita kasih pun kita kasih pasti sakit hati kita. Aduh. Itu paling mahal baju aku beli. Kumpulkan itu duitnya tapi harus kurelakan. Itu namanya korban. Tetapi kalau baju saudara sudah busuk-busuk gak dipakai 5 tahun. Dikasih ke orang. Itu namanya korban. Ya memang gak dipakai.
Itulah korban. Belajar berkorban. Seperti Hana berkorban. Saudara, kamu tahu nggak? Gereja kita kadang, kalau kita dapat uang gitu yang kita pikirkan, di gereja. Bayar ini. Itulah korban. Yang paling menyedihkan bagi saya waktu Natal kemarin, saya bilang gini, Pak, kita nggak jalan-jalan, Pak. Natal nih, orang pada libur loh jalan-jalan. Tapi kami harus ibadah walaupun hanya 3 orang, 6 buruh dan nama Erjen kadang datang. Kita ibadah di sini. Kenapa dengan itu? Itulah korban. Orang bisa jalan-jalan di hari itu, tapi kita duduk diam beribadah, itulah korban. Seperti ibu nih datang dari Cikarang ke sini ibadah, itulah korban. Sama Tuhan, tetangga saya ada seorang bapak yang setiap sholat pasti pergi. Suatu ketika saya ngomong sama Pak RT. Depan saya ada Pak itu yang rajin sholat. Pak RT bilang, Pak Ronald, memang kalau di agama kami Pak Ronald, kalau jalan kaki semakin jauh perjalanannya untuk sholat, itu pahalanya makin banyak. Ya kan? Maka Mama Jaden kalau bisa jalan kaki lah dari rusun ke sini, itu lebih pahalanya lebih banyak. Biarkan Bapak Jaden janjian naik mobil. Maka ibu kalau dari Cikarang ke sini dengan perjuangan ibadah, itu pahalanya besar, Bu. Amin. Hari ini mungkin Tuhan belum jawab doa ibu, tapi nanti Tuhan pasti jawab. Lewati proses itu. Belajar seperti Hana ini, datang di hadapan Tuhan. Dan nikmatilah keadaan itu. Dan Tuhan memberkati pasti. Orang yang seperti itu berkorban. Saya kalau ingat waktu kami kuliah bawa sama Tuhan, mungkin Tuhan orang bisa melihat kami kuliah dulu, mau sekolah tuh nggak ada ongkos kan. Suatu ketika bersama Tuhan, karena ini kejam, mau ngomong biasanya kalau orang Batak keneknya lebih enak, tapi tulang gitu kan, sorry. Tapi ini kayak kejam dia, songong banget. Tiba-tiba di depan dashboard itu ada uang gopean, saya ambil, ini ongkos gitu, kata uang siapa itu? Kok tiba-tiba ada di depan dashboard itu goceng? Selamatlah saya. Dan perjuangan kami kuliah waktu itu benar-benar berkorban. Dan saya percaya setiap apa yang Bapak Saudara korbankan untuk Tuhan tidak pernah tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Dan lihat bersama Tuhan, Hana apakah hanya satu anaknya? Halo? Ada? Saudara, satu anaknya? Banyak. Orang yang berkorban bagi Tuhan walaupun sakit, Tuhan selalu memperhitungkan apa yang Bapak Saudara berikan untuk Tuhan. Mari kita belajar seperti Hana ini. Dalam pengorbanannya, dalam kerelaannya, dan dalam hal dia menepati najarnya. Dan dalam hal dia mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Mempersembahkan datang di hadapan Tuhan pada saat dia dalam kesulitan. Tuhan berkati kita sama Tuhan. Mari datang di hadapan Tuhan, tundukkan kepala kita, satukan hati kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih buat firman-Mu yang boleh hamba sampaikan. Berkatilah kami semua Tuhan, apa yang sudah kami dengarkan, biarlah Tuhan menguatkan dan memberkati kami. Saat ini Tuhan, kami mau hidup kami terus berprogres di dalam mengikut Engkau. Kami telah belajar dari kehidupan Hana, biarlah kami juga belajar di dalam hidup kami, melihat hidup Hana yang sungguh-sungguh semangatnya di dalam mengikut Engkau, di dalam keadaannya, dalam memohon, meminta sesuatu, dia tidak pernah kelelahan. Tuhan tolonglah kami, berkatilah kami Tuhan, dan biarlah apa yang kami berikan, dan saat ini kami sebagai rasa syukur kami ingin memberikan persembahan terbaik buat Tuhan. Kuduskan, sucikanlah persembahan kami Tuhan, agar setiap persembahan yang kami berikan ini dapat kami pergunakan untuk lancarnya pekerjaan di tempat ini dengan sukacita, dan kami memberi yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, sama-sama.